Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silviani dengan NIM 2101645 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi keterampilan berbicara dalam bentuk membaca berita. Yang mana tugas ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Ermawati Arif FPD. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada video kali ini ada 4, yaitu pertama bahasa penyiar, yang kedua langkah-langkah membaca cerita, yang ketiga naskah berita, dan yang keempat praktik baca berita. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai bahasa penyiar. Bahasa penyiaran adalah bahasa yang sangat komunikatif. Dengan demikian, seorang penyiar radio harus pandai berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh masyarakat pendengarnya. Maka dari itu, bahasa yang dipakai oleh penyiar radio adalah bahasa yang sangat menarik untuk diteliti. Dikatakan demikian karena bahasa ini sangat luas dan asli. Seorang penyiar radio dituntut untuk cakap dalam menggunakan bahasa, dan dalam hal ini bahasa aktif tanpa mengaburkan amanat yang seharusnya tersampaikan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai langkah-langkah membaca berita. Menjadi pembaca berita yang baik tentu merupakan keinginan kita, terutama kita yang menginginkan menjadi presenter yang bagus. Namun, untuk menjadi membaca berita atau moderator yang baik tentunya tidaklah perlu melakukan beberapa latihan. Dalam membaca berita ada beberapa cara atau langkah-langkah yang harus kita praktekkan. Yang pertama yaitu intonasi. Dalam membaca berita, usahakan intonasi harus stabil, naik turunnya diatur, dan nada suara disesuaikan dengan berita yang dibaca supaya pendengar tidak bosan. Yang kedua, artikulasi atau pengucapan. Dalam artikulasi atau pengucapan harus jelas huruf dan kalimatnya. Yang ketiga yaitu volume. Dalam membaca berita, volume suara harus jelas dan mantap. Dalam membaca berita, volume suara harus menyesuaikan dengan tempat, karena setiap tempat yang digunakan untuk membaca berita memberikan kesan yang berbeda-beda. Yang keempat, tekanan kata-kata. Tekanan suara harus jelas dan mantap. Bila menggunakan kata-kata, bahasa Indonesia jangan menggunakan penekatan kata-kata untuk bahasa asing seperti bahasa Belanda, Inggris, Arab, dan lainnya. Yang kelima, kecepatan. Untuk membaca yang baik, faktor yang tak kalah pentingnya adalah kecepatan kita dalam membaca berita. Kita harus bisa mengatur kecepatannya, membaca tidak perlu terlalu cepat atau terlalu lambat seperti orang mengeja. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai naskah berita. Naskah berita adalah informasi yang mengenai sebuah kejadian atau suatu hal yang akan terjadi dan menjadi perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat dalam menyampaikan melalui koran, siaran televisi, radio, atau majalah. Naskah berita mengandung unsur materi tentang perkembangan secara singkat dan jelas, sehingga untuk mendapatkan informasi tersebut dengan mudah didapatkan. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai praktik baca berita. Dalam praktik baca berita, kita bisa memakai membaca menyaring. Dalam membaca nyaring, kita membaca tulisan dengan suara yang keras, tinggi, atau lantang. Beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam praktik baca berita yaitu pertama, intonasi. Intonasi disebut juga dengan nada kalimat. Yang kedua yaitu artikulasi. Artikulasi adalah jelasnya dalam percakapan atau mengungkapkan kata-kata yang kita keluarkan. Yang ketiga, volume. Volume adalah tingkat kekuatan dan volume suara saat mengucapkan suatu kata. Yang keempat, ritme dalam membaca berita.
Ritme dalam membaca berita adalah kecepatan membaca berita. Saat membaca berita, kita harus menggunakan ritme yang baik agar tidak tergesa-gesa, formal, dan nyaman untuk didengarkan. Yang kelima, posisi tubuh. Posisi tubuh adalah situasi ketika kita membaca atau membawakan berita. Yang keenam yaitu kontak mata. Mata yang netral dan fokus juga diperlukan agar kita terlihat percaya diri. Mata yang berputar atau gerakan mata lainnya seperti kebingungan saat membaca berita dapat mengindikasikan unsur kepercayaan diri. Maka dari itu, pastikan mata kita fokus dan fokus. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.